Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Febri Naifah dengan NIM 24023014. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang seputar tari jaipong, yaitu tentang sejarahnya, fungsi tari, jumlah penari, ragam gerak, dan kostum. Oke, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang sejarah tari jaipong. Nah, tari jaipong ini merupakan tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat, terkhususnya yaitu di daerah Karawang. Tarian ini diciptakan oleh Gugum Gumbira pada tahun 1960-an. Sebagai respons terhadap tantangan Presiden Soekarno untuk menghidupkan kembali seni budaya tradisional di Indonesia. Nah, Gugum Gumbira ini menggabungkan berbagai elemen tari dari kesenian tradisional seperti Sunda, dan juga terdapat seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, tarling, dan tepak topeng, yang gunanya untuk menciptakan tarian yang dinamis dan energik. Tari jaipong ini pertama kali dipentaskan pada tahun 1974 dan langsung mendapatkan popularitas di Jawa Barat. Tarian ini menarik perhatian karena menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan sentuhan modern, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Popularitas jaipong semakin meningkat dengan munculnya rekaman kaset dan film yang menampilkan tarian ini. Nah, itulah seputar tentang sejarah tari jaipong. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu fungsi dari tari jaipong. Nah, tari jaipong ini memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat Sunda, baik sebagai hiburan maupun sebagai ekspresi budaya. Nah, pertama yaitu sebagai hiburan dan ikon budaya. Tari jaipong ini berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat. Gerakannya yang dinamis dan energik serta iringan musik yang khas mampu menghibur dan membangkitkan semangat penonton. Tari jaipong juga menjadi ikon budaya Jawa Barat loh, yang melambangkan semangat dan keluasan masyarakat Sunda. Tarian ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti festival budaya, perayaan, dan penyambutan tamu. Nah, yang kedua yaitu sebagai media komunikasi dan ekspresi. Tari jaipong ini dapat berfungsi sebagai media komunikasi antar masyarakat. Gerakan dan iringan musiknya dapat menyampaikan pesan dan emosi tertentu. Tarian ini juga dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan diri dan nilai-nilai budaya Sunda. Melalui gerakan dan kostum, tari atau penarian ini dapat menyampaikan pesan tentang kehidupan, cinta, dan nilai-nilai moral. Nah, itulah seputar fungsi dari tari jaipong. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu jumlah penari tari jaipong. Nah, jumlah penari dari tari jaipong ini tidak ada jumlah penari yang pasti dalam tari jaipong, karena jumlah penari dapat bervariasi tergantung pada jenis pertunjukan dan konsep yang diinginkan oleh penampilan atau yang akan ditampilkan. Nah, ada juga jumlah penari atau bermacam jumlah penari dari tari jaipong ini, yaitu seperti perorangan. Nah, tari jaipong dapat ditampilkan secara solo oleh seorang penari dan juga dapat ditampilkan secara berpasangan, yaitu tarian ini juga dapat dilakukan secara berpasangan baik pria, wanita maupun dengan wanita sekaligus atau dengan dua orang pria. Nah, yang ketiga juga bisa dapat sebagai tarian kelompok. Nah, tarian ini dapat ditampilkan oleh kelompok yang terdiri dari 3 orang atau lebih, bahkan bisa mencapai puluhan penari. Nah, itulah seputar jumlah penari dalam tari jaipong. Nah, masuk ke poin keempat, yaitu ragam gerak tari jaipong. Tari jaipong ini memiliki ragam gerak yang dinamis dan energik, yang mencerminkan karakter perempuan Sunda yang lincah dan penuh semangat. Berikut beberapa ragam gerak
yang utama dalam tari jaipong. Yang pertama yaitu gerak bukaan. Nah, pada gerak bukaan ini, gerakan awal yang dilakukan untuk membuka tarian, penari biasanya memutari panggung sembari memainkan selendang atau selendang yang disampirkan di lehernya. Nah, gerakan ini dilakukan dengan tempo yang luas dan elegan. Yang kedua yaitu gerak pancukan atau pencukan. Gerakan cepat yang dilakukan dengan tempo yang cepat dan energik, diiringi oleh musik yang bertempo cepat. Gerakan ini biasanya dilakukan dengan tangan dan kaki yang bergerak dinamis. Nah, yang ketiga yaitu gerak ngala. Gerakan patah-patah yang dilakukan dengan tempo cepat. Penari melakukan perpindahan dari satu titik ke titik lainnya dengan cepat. Gerakan ini memberikan kesan dinamis dan energik pada tarian. Nah, yang keempat yaitu gerak mincit. Gerakan perpindahan dari satu ragam gerak ke ragam gerak lainnya. Nah, gerakan ini dilakukan setelah gerakan ngala. Gerakan mincit memberikan variasi dan transisi yang menarik dalam tarian. Nah, yang kelima yaitu gerakan lain. Nah, gerakan lain ini selain 4 gerakan utama tersebut, terdapat beberapa gerakan lain yang sering ditampilkan dalam tari jaipong, yaitu seperti gerakan ngibing, ngelenggak, dan ngabring. Gerakan-gerakan ini memberikan variasi dan keindahan tersendiri pada tarian. Oke, kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin kelima adalah kostum dari tari jaipong. Nah, kostum tari jaipong ini mencerminkan keindahan dan keluasan perempuan Sunda meskipun terdapat variasi, yaitu beberapa elemen kunci umumnya yang hadir, yaitu seperti kebaya. Nah, kebaya yang digunakan biasanya berbahan kain sutra atau batik dengan warna-warna cerah dan motif yang menarik. Potongan kebaya cenderung mengikuti bentuk tubuh, namun tetap sopan dan anggun. Nah, yang kedua yaitu kain. Kain bawahan umumnya berupa kain batik atau kain polos dengan warna yang senada atau kontras di bagian kebaya. Kain tersebut dililitkan di pinggang dan menjuntai hingga ke mata kaki. Beberapa penari juga menggunakan kain panjang yang diikat di pinggang dan dibiarkan menjuntai di belakang. Nah, yang ketiga yaitu selendang. Selendang merupakan aksesoris penting yang menambah keindahan dan keanggunan kostum. Selendang biasanya terbuat dari bahan sutra atau kain batik dengan warna dan motif yang serasi dengan kebaya dan kain. Penari menggunakan selendang untuk memperindah gerakan tariannya. Nah, ya, selanjutnya itu aksesoris. Nah, aksesoris ini penting banget untuk menambah keindahan bagi kostum penari gitu. Aksesoris ini yang sering digunakan antara lain yaitu gelang, kalung, dan anting-anting. Nah, selanjutnya itu rias wajah. Rias wajah yang digunakan juga penting untuk melengkapi penampilan penari, karena riasan wajah ini biasanya terdiri dari bedak, lipstik, eyeshadow, dan warna-warna yang natural dan menonjolkan kecantikan alami penari. Riasan rambut biasanya berupa sanggul yang rapi dan elegan. Nah, itulah seputar kostum dari tari jaipong. Baiklah, itulah beberapa penjelasan dari saya dari kelima poin tadi. Sebelum saya akhiri, alangkah lebih baiknya saya tunjukkan seperti apa sih tari jaipong tersebut. Nah, kita lihat ya di video sebelah.
itulah bentuk dari tari jaipong. Baiklah, saya akhiri. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.